Di sini ada contoh gambar yang asli hasil scanan dari kertas gambar dan gambar yang sudah diedit dengan menggunakan efek oil paint. Misalnya ini versi aslinya dan ini yang sudah diedit dengan menggunakan oil paint ya. Ini aslinya, terus ini yang sudah di oil paint, aslinya adalah ini aslinya ini, gambar ini aslinya ini ya. Ini aslinya ini, jadi ada perbedaan kontras ya. Jadi gambar yang diedit dengan Photoshop kita bisa tonjolkan ya kontrasnya dan juga ketajaman warnanya. Misalnya ini aslinya adalah ini ya, kita bisa manipulasi warnanya. Ini ya, sehingga setelah ini selesai kita edit menggunakan Photoshop, kita bisa kompilasikan gambar-gambar ini menjadi satu rangkaian. Kita bisa tata atau kita bisa layout sehingga nanti bisa menjadi sebuah buku yang bisa dicetak atau buku digital. Kita bisa menggunakan Corel Draw misalnya. Jadi kita bisa menambahkan page atau halaman dalam Corel Draw sejumlah sejumlah data yang kita punya ya. Misalnya di sini ada page 1, page 2, page 3, page 4 sampai terakhir ini page 14 ya. Oke, jadi page pertama kita misalnya bisa buat sebuah cover misalnya ya. Page kedua ini halaman identitas misalnya. Page ketiga ini cerita pertama ya. Nah, caranya gimana? Saya bisa simulasikan. Misalnya saya buat dokumen baru, file new ya. Oke, pertama kita atur dulu ukuran dokumen yang akan kita pakai ya. Kita gunakan satuan cm. Misal kita buat lebarnya adalah 22 cm dan tingginya adalah 15 cm ya, sehingga ukuran lembar kerjanya seperti ini. Baik, halaman pertama mungkin kita bisa pilihkan salah satu gambar untuk menjadi cover ya, atau kalau kita buat cover yang tersendiri ya, kita bisa gambarkan cover khusus untuk dokumen kita ini. Ini misalnya kita pilih gambar tadi berapa, gambar nomor berapa ini, 13 untuk menjadi cover ya. Ya, kita taruh, masukkan di sini. Kita supaya dia ke tengah karena ukuran sudah pas ya, 22 kali 15, dan ukuran dokumen kita juga sudah pas 22 kali 15 ya. Ini ukuran dokumen kerja. Dengan kalau kita klik gambar objek ini, nah ini ukuran dari objek. Kita bisa klik P ya di keyboard sehingga dia menempati posisi center di tengah ya. Kita bisa nambahkan page dengan klik icon plus ini, plus page 2. Kita drag gambar nomor 1 ini ya, nomor 1 kita drag sini, kita pencet P ya di dalam keyboard supaya dia nengah. Terus gambar selanjutnya berarti gambar nomor berapa, gambar nomor 2 ini. Atau bisa kita
buat dulu ya. Kita tambahkan page, kita plus sampai sejumlah page yang kita butuhkan ya. Misalnya seperti ini. Kita kembali ke page awal, page 1, page 2, page 3 masih kosong ya. Kita bisa import namanya ya, import atau Ctrl I ya, import. Nah, gambar-gambar ini kita pilih. Tadi 1 sudah, 2 sudah, tinggal 3 ya, 3 sampai terakhir ya. Kita import ya, kita taruh di sini, terus kita pindah ke page 4, taruh lagi di sini, page 5 taruh lagi di sini, page 6 taruh sini, page 7, page 8, page 9, ini gambar ke 10. Nah, sudah habis, berarti ini dihapus saja. Delete page, ini delete page, ini delete page ya. Page-page yang berguna bisa kita delete. Baik, kita kembali ke page pertama. Ini cover ya. Untuk cover silakan dibuat gambar khusus misalnya ya. Nah, kita kasih di sini cover, tulisan cover. Nah, oke. Page 2 pastikan ditengahkan, ditekan P ya. Ini juga diklik P ya, supaya nengah P. Jadi misalnya agak miring, misalnya agak keluar dari lembar kerja, kita pencet P. Ini misalnya gini P, ini juga di P supaya pas center. P, 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 juga P. Oke, habis. Kita kembali ke halaman awal, cover. Nah, ini nanti bisa kita kasih cerita ya, sesuai dengan ilustrasi yang dibuat ya, ilustrasi yang dibuat. Nah, membuat cerita kita bisa kasih teks di sini ya, teks. Kita bisa ketikkan narasi yang sesuai dengan gambar ini ya. Kalau misalnya kita sudah gini, misalnya sudah membuat teks ya, misalnya kita sudah membuat teks untuk setiap halamannya, kita bisa kopikan saja, copy, kita taruh di sini ya. Kita klik tool, kita klik text tool ini ya, taruh sini di kita. Saya ulang lagi, text tool ini kita drag ya, lalu kita paste. Oke, nah di sini sudah ada teksnya, hasil copy dari file Word tadi. Kita cukup atur bentuk fontnya ya. Calibri misalnya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Ukurannya bisa kita besarkan misalnya 16. Nah, kita taruh di setengah center misalnya kayak gini. Nah, kalau tulisannya kurang jelas kayak gini, kita bisa buat call out ya, atau box untuk teks ya, misalnya kayak gini. Nah, kita kasih warna putih misalnya, nah kayak gini. Nah, supaya bentuknya rapi, kita pakai ini shape tool, terus kita blok, kita pilih ini group tool ini kan kurang, coba
klik dirapikan. Nah, gini misalnya. Kalau ingin transparan kita kasih saja ini namanya transparansi tool ya. Kita bisa agak transparasikan ya, sedikit aja misalnya 19 ya. Terus ini teksnya kita klik kanan, kita taruh di depan ya. Range-nya, ordernya kita taruh di front page ya. Jadi teks ini ada di atas callout-nya ini, ada di atas box-nya ini. Nah kayak gini. Kita bisa blok, atur posisi mana yang pas, misalnya di sini kah atau di sini kah, kayak gini ya. Nah ini teks pertama. Nah supaya kita bisa memanfaatkan ini ya, nah supaya kita nggak perlu men-setting ulang teks dan calloutnya ini, kita bisa copy aja ya, diseleksi dulu, diklik kanan copy ya, kita berpindah ke page berikutnya ya, kita paste saja, paste, kita taruh sini misalnya. Kita cukup ganti teksnya ini, misalnya teks kedua ya, ini nah, teks kedua kita copy ini ya, copy, kita ke CorelDRAW kembali. Jadi teks ini kita blok ya, atau kita klik atau Ctrl A, kita klik satu kali Ctrl A ya, baru kita paste. Nah pastenya pakai yang discard front and formatting, oke. Nah sehingga ini sudah berganti nih ya. Pastikan kalau ini masih ada tanda segitiga kecil ini, berarti masih ada teks yang belum termuat semuanya. Kita tarik saja ini. Nah ya kan, ada fill by itu belum nampak. Nah kita bisa paskan ini, yang ada titiknya dihapus. Nah kalau calloutnya kurang besar, kita bisa klik pada putih-putihnya ini, kita tarik sedikit. Nah supaya menempati teksnya, menempati tempatnya. Begitu pula seterusnya, kita bisa copy ini ya, copy, berpindah ke page selanjutnya, paste kayak gini. Nah taruh di mana, tinggal ganti teksnya, teks ketiga. Nah ini tinggal di blok, copy ke CorelDRAW lagi, di Ctrl A atau di blok semuanya ya, baru di paste, discard, oke. Nah ini dihilangkan. Nah kayak gini, dan seterusnya sampai selesai ya. Nah setelah selesai, setelah semua selesai, misalnya di ini menjadi sebuah buku misalnya, kali ini kalau ada saya buat model awan ini ya, dan seterusnya. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa simpan atau ekspor dalam bentuk PDF ya. Misalnya di file, kita bisa lakukan dengan klik file, publish to PDF ya, atau kita bisa klik ini, PDF, publish to PDF, sama klik ini ya. Kita misalnya taruh di dokumen ya. Nah jangan lupa di settingnya ini, setting ya, kita bisa pilih pages 1 sampai 14, jadi semua page ya. Kalau current page berarti hanya page itu saja, page yang page yang aktif. Kita bisa pages atau current dokumen, berarti 1 sampai 14 ya. Current dokumen atau klik pages 1 sampai 14 sama. Nah, current dokumen berarti semua page yang ada dalam dokumen kita. Kalau current page berarti hanya satu page saja yang aktif ya. Kita pilih current dokumen, terus di OK. Lokasinya misalnya di my dokumen, kita klik save ya. Nah disitu ada proses ini ya, proses lagi menyimpan dalam format PDF ya. Jadi bedanya ini apa? Kalau ini ekspor ini menjadi bentuk
PNG atau JPG atau WMV. Kalau publish to PDF ini khusus menyimpan file dalam bentuk apa, PDF ya. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat di dokumen ini ya, ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, page-nya kalau kita view-nya page display misalnya, view-nya tuh ya, ini double-nya ya, atau view-nya kita buat single, jadi dia nyambung halaman depan ke halaman berikutnya. Nah, oh ini berarti ada yang nggak pas tadi di halaman berapa ini, page terakhir ya. Page terakhir ini posisinya harusnya gini, halaman terakhir, kita ke last page ya, ini turun kan ya, kita bisa klik apa, tombol P supaya nengah. Nah ya, ini kan dia turun, jadi nggak ke apa, halaman terakhir ini tidak utuh ya, kita bisa tengahkan dengan klik atau dengan tekan tombol P di keyboard ya, kayak gini. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini menjadi sebuah cerita bergambar ya. Nah hasil dari gambar yang kita buat secara manual di buku gambar, tetapi kita publish, kita desain menggunakan Photoshop sehingga hasilnya atau outputnya berupa gambar digital ya. Nah setelah ini kita bisa buat gambar tadi menjadi sebuah buku digital dengan menggunakan aplikasi Flipbook misalnya. Nah, kita bisa praktekkan itu pada sesi setelah ini ya. Oke, selamat mencoba.